Halo anak-anak hebat semua, kembali lagi dalam channel Tempat Belajar. Tempat belajarnya para juara. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat, tetap ceria, dan masih semangat belajar tentunya. Nah anak-anak hebat semua, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Tempat Belajar. Halo anak-anak hebat semua, di video kita kali ini kita akan belajar tentang organ pencernaan manusia, mata pelajaran IPAS kelas 5 kurikulum merdeka. Nah anak-anak, simak baik-baik ya pembelajaran kita pada kali ini, agar anak-anak dapat memahami dan mengerti tentang organ pencernaan manusia pada materi kita kali ini. Anak-anak hebat semua, pencernaan manusia adalah proses penguraian makanan yang semula kasar menjadi lebih halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah anak-anak semua, pencernaan makanan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pencernaan makanan secara mekanik dan pencernaan makanan secara kimiawi. Nah untuk itu anak-anak semua, marilah kita bahas bersama-sama. Yang pertama, pencernaan makanan secara mekanik. Anak-anak semua, apa sih itu pencernaan makanan secara mekanik ya? Nah anak-anak, pencernaan makanan secara mekanik adalah diubahnya partikel-partikel makanan menjadi partikel yang lebih kecil atau halus dengan proses fisik seperti mengunyah atau menghancurkan, terjadi pada mulut dan lambung. Nah anak-anak semua, kita lanjut ke pencernaan makanan secara kimiawi. Nah apa sih itu pencernaan makanan secara kimiawi ya? Nah, pencernaan makanan secara kimiawi adalah perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Perubahan ini terjadi di mulut, lambung, dan usus halus. Nah, anak-anak hebat semua, berdasarkan fungsi sistem pencernaan, fungsi sistem pencernaan adalah mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk proses perkembangan, perbaikan sel tubuh, termasuk sebagai sumber energi sehari-hari. Nah, anak-anak hebat semua, berdasarkan fungsinya, organ pencernaan manusia dibedakan menjadi dua fungsi. Fungsi yang pertama, saluran pencernaan. Saluran pencernaan adalah sekumpulan jaringan organ yang berfungsi mencerna dan mengolah makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Sistem pencernaan ini berupa saluran yang memanjang mulai dari mulut hingga anus. Nah, anak-anak, fungsi yang kedua adalah kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan adalah bagian yang mengeluarkan enzim untuk mencerna makanan. Saluran pencernaan meliputi mulut, faring dan esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar. Kelenjar pencernaan antara lain terdapat di mulut, lambung, usus halus, pankreas, dan hati. Anak-anak semua, kita lanjut ke fungsi organ-organ pencernaan. Fungsi organ-organ pencernaan yaitu menghancurkan makanan menjadi yang lebih halus, menyerap zat-zat makanan yang larut sehingga masuk ke dalam darah, kemudian mengeluarkan zat-zat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Nah anak-anak semua, marilah sekarang kita bahas satu persatu mengenai organ pencernaan manusia. Yang pertama, rongga mulut. Rongga mulut terdapat beberapa organ yang ada di dalam rongga mulut. Di antaranya yang berperan dalam proses pencernaan adalah gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi
berfungsi untuk mengunyah makanan agar menjadi lebih halus dan lebih mudah dicerna tubuh. Organ selanjutnya yang ada di dalam rongga mulut adalah lidah. Lidah berfungsi untuk mendorong makanan masuk ke dalam esofagus untuk dicerna lebih lanjut. Nah, anak-anak, selain itu, lidah merupakan indera pengecap yang bisa merasakan rasa manis, asin, pahit, dan asam. Organ ketiga di rongga mulut adalah kelenjar ludah yang berfungsi untuk memproduksi saliva. Saliva atau ludah penting untuk membasahi makanan agar mudah ditelan dan mengandung enzim yang membantu proses pencernaan awal. Anak-anak semua, organ pencernaan manusia yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Pada saluran ini tidak terjadi proses pencernaan. Yang terjadi di kerongkongan adalah gerakan peristaltik, yaitu gerakan mendorong makanan dari mulut menuju ke lambung. Anak-anak semua, kita lanjut ke organ pencernaan manusia, yaitu lambung. Anak-anak, lambung adalah organ yang berupa kantung besar yang terletak di perut sebelah kiri. Pada organ ini banyak terdapat asam lambung dan berbagai enzim yang berfungsi memecah molekul makanan. Berikut fungsi zat kimiawi yang ada di dalam lambung. Asam lambung berfungsi untuk membunuh bakteri yang masuk bersama makanan. Pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton dan proteosa. Renin berfungsi mengumpulkan protein susu atau kasein. Nah, anak-anak, kemudian organ pencernaan manusia yaitu usus halus. Usus halus adalah tempat penyerapan sari-sari makanan ke dalam darah dan proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian anak-anak, yaitu usus 12 jari atau duodenum dan usus kosong atau jejunum dan usus penyerap ileum. Nah, anak-anak, kita lanjut ke organ pencernaan manusia, usus besar. Makanan yang tidak bisa diserap di usus halus akan masuk ke dalam usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selain itu, di usus besar juga terjadi penyerapan kembali sisa air yang masih terdapat di dalam makanan. Makanan akan tiba di usus besar setelah 4-5 jam setelah makan. Namun, sisa makanan bisa disimpan hingga 24 jam. Nah, anak-anak semua, kita lanjut ke organ pencernaan manusia yang terakhir, yaitu anus. Feses yang sudah terkumpul di usus besar akan masuk ke dalam rektum. Apabila rektum telah penuh, ini akan memicu otot sphincter untuk melakukan pembuangan feses melalui anus. Nah, anak-anak semua, marilah sekarang kita cari tahu cara kerja sistem pencernaan atau proses kerja sistem pencernaan. Di antaranya adalah yang pertama, manusia mengonsumsi minuman dan makanan, lalu dimasukkan ke dalam mulut untuk dikunyah dan dihancurkan oleh gigi. Yang kedua, setelah selesai dikunyah, makanan tersebut ditelan dan masuk ke dalam kerongkongan dengan gerakan peristaltik, yaitu seperti diremas-remas. Yang ketiga, makanan mulai masuk ke lambung. Di tempat ini, makanan kembali dihaluskan dengan gerakan otot-otot lambung dan diproses secara kimiawi. Yang keempat, hasil pecahan makanan dari lambung selanjutnya masuk ke usus halus untuk disaring kembali, yaitu memisahkan antara nutrisi
dari makanan dan zat sisa. Yang kelima, setelah nutrisinya diambil, sisa-sisa makanan menuju usus besar dan mengalami pembusukan dan perubahan menjadi feses. Yang keenam, feses terdorong secara lambat dan teratur oleh gerakan peristalsis dan disimpan dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Yang ketujuh, selanjutnya muncul kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sphincter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya, feses terdorong keluar lewat anus. Nah, anak-anak hebat semua, berakhir sudah pembelajaran kita kali ini ya. Semoga melalui video tadi anak-anak bisa mengerti dan memahaminya ya. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe channel ini agar anak-anak tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.